kebutuhan talenta digital di Indonesia akan terus meningkat. Dari 2015 hanya membutuhkan 600.000 talenta digital, kemudian terus meningkat naik sampai di 2030 nanti kita memerlukan 9 juta talenta digital. Artinya jika dirata-ratakan, Indonesia membutuhkan 600.000 talenta digital setiap tahunnya. Didukung oleh Pemirsa, survei lembaga IMD World Digital Competitiveness di tahun 2019 menyebut Indonesia ada di posisi ke-56 dari 63 negara. Bahkan Indonesia posisinya jauh ada di bawah Thailand dan juga Malaysia dalam hal daya saing digital. Berdasarkan data World Bank tahun 2018 menyebutkan bahwa kebutuhan talenta digital di Indonesia akan terus meningkat. Dari 2015 hanya membutuhkan 600.000 talenta digital, kemudian terus meningkat naik sampai di 2030 nanti kita memerlukan 9 juta talenta digital. Artinya jika dirata-ratakan, Indonesia membutuhkan 600.000 talenta digital setiap tahunnya. Bagaimana caranya ya mencetak 300.000 talenta digital setiap tahunnya? Padahal pemerintah kita juga memasang target dalam waktu 10 tahun Indonesia bisa menjadi pangsa ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Untungnya pemerintah sadar akan hal itu dan lewat Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 membuat satu ajang yang bernama Digital Talent Scholarship yang bertujuan untuk mencetak talenta-talenta digital demi memenuhi kebutuhan jutaan talenta sampai tahun 2030 nanti. Saya Eno, pemilik ayam suwir Dapur Andes, Bantul, Yogyakarta. Setelah mengikuti pelatihan Digital Entrepreneurship Academy ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Kebetulan waktu itu DTS bekerja sama dengan Google untuk memberikan materi pelatihan tentang promosi di Google Business. Karena pada saat orang search usaha saya, mereka akan langsung mendapatkan informasi usaha saya di halaman pertama. Dan itu sangat membantu. Saya ASN di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi PT IKA BPPT. Manfaat yang saya rasakan ketika saya mengikuti pelatihan DTS ini ada 3. Yang pertama, saya bisa membuat chatbot dengan lebih mudah tanpa skill programming yang tinggi. Yang kedua, lebih cepat dibandingkan saya membuat dari scratch ataupun open source. Yang ketiga, lebih sederhana karena menggunakan teknik NLP pattern matching yang mudah untuk kita telusuri di mana errornya. Saya saat ini bekerja sebagai Android developer di salah satu perusahaan farmasi di Jakarta. Saya ikut program DTS yang kemarin FGA untuk fresh graduates di tahun 2020. Tema yang saya ikuti adalah Java Programming. Nah, selesai 1 bulanan belajar sama mentor, dikasih kesempatan untuk sertifikasi. Nah, lumayan banget kan? Karena sertifikasinya itu dari Oracle, jadi diakui secara global. Program BTS sangat bermanfaat untuk pengetahuan dan karir saya. Kalau bisa ikut lagi dengan tema lain sih, saya pasti jos. Nah, itu Digital Talent Scholarship yang bisa diikuti oleh siapapun. Kita juga bisa ikut, dari mulai masyarakat umum sampai ASN, bahkan bisa menjadi talenta-talenta digital yang bisa produktif menyumbangkan skill-skillnya untuk Indonesia. Bahkan untuk mengembangkan lebih luas lagi, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan membuat Talent Scouting Academy. Apa itu? Kita lihat. Untuk memperkuat sinergitas pengembangan talenta digital Indonesia pada bulan Mei 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengadakan program Talent Scouting Academy atau TSA. Program TSA ini adalah salah satu akademi pada program Digital Talent Scholarship.
Dalam program ini, pemerintah berkomitmen untuk memfasilitasi penuh mahasiswa tingkat akhir dengan minat bakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Mahasiswa tingkat akhir yang terseleksi akan diberikan peningkatan kompetensi dan kesempatan sertifikasi global. TSA bekerja sama dengan Kampus Merdeka, dan setelah pelatihan, mahasiswa terpilih bisa mendapatkan kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan besar mitra TSA. Nah, itu penjelasan singkat soal apa itu Talent Scouting Academy. Agar teman-teman mahasiswa tertarik untuk mengikuti TSA ini, saya akan ajak Anda berbincang dengan Pak Hari Budiarto, Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, agar lebih jelas lagi apa itu TSA. Pak Hari, apa kabar? Halo Pak Hari, apa kabar? Pak Hari sehat, Pak? Halo, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Hari, jadi boleh dijabarkan kalau kemarin kita sempat ngobrol soal DTS, sekarang TSA, apa bedanya Pak? TSA itu adalah salah satu akademi, jadi DTS itu punya 8 akademi. Jadi TSA itu singkatan dari Talent Scouting Academy. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah akademi untuk orang-orang yang berbakat, ya, atau yang mempunyai talenta-talenta yang di atas normal. Kalau yang namanya akademi ini mindsetnya adalah seperti mahasiswa begitu ya Pak ya. Jadi khusus spesifik bagi mahasiswa atau bagaimana? Ya, jadi akademi itu kalau di perguruan tinggi itu seperti jurusan gitu ya. Jadi ketika masuk sebagai mahasiswa maka dia ingin memilih bidang apa yang ingin dia geluti gitu. Kemudian mahasiswa dari kampus-kampus mana saja yang bisa berpartisipasi di sini ikut TSA? Jadi Talent Scouting Academy ini memang program hasil kerjasama antara Kementerian Kominfo dengan Kementerian Dikbudristek. Karena Kementerian Dikbudristek melalui Mas Menteri itu kan menyampaikan kalau ada program yang namanya MBKM Merdeka Berkuliah dan Kampus Merdeka. Jadi MBKM ini mahasiswa itu bebas untuk memilih kuliah di mana ya, kemudian jurusannya apa dan sebagainya. Kemudian Kementerian Kominfo ingin mensukseskan program itu gitu. Jadi kita membuka suatu pelatihan tapi diikuti dengan magang gitu. Nanti bekerja di perusahaan-perusahaan internasional maupun nasional. Jadi semacam pengganti tugas akhir atau magang begitu ya Pak ya, kalau yang biasanya dilakukan di semester akhir? Bukan hanya mengganti magang sama tugas akhir, tetapi dia bebas tidak berkuliah 1 semester. Jadi 1 semester itu kira-kira ada 20 SKS Mas. Jadi nanti dia bisa convert setelah mereka ngikut program kita, dia gratis 20 SKS bebas gitu. Jadi nanti spesifik si mahasiswa yang di tingkat akhir berarti ya Pak ya, yang bisa gabung di TSA ini ya? Iya, sekitar semester 6. Jadi dia tinggal semester 7 sama semester 8 ya. Apakah ini hanya khusus bagi mereka yang memiliki background dari jurusan yang berkaitan dengan TIK atau bisa umum, semuanya bisa? Semua jurusan, semua mahasiswa. Oke. Pak Hari, saya mencoba menjawab seandainya saya sebagai seorang mahasiswa di tingkat akhir dan tertarik untuk ikut TSA ini. Caranya bagaimana dan ada biayanya atau tidak Pak? Para mahasiswa itu bisa datang dari berbagai wilayah Indonesia, dia berbagai bidang studi, kemudian dia berminat untuk mengikuti program kita, maka dia tinggal mendaftar dan biayanya gratis semuanya. Bahkan mungkin kita akan diberikan uang saku juga. Oh, bahkan diberikan uang saku ya? Iya, betul. Pak Hari, karena ini nanti kan ada aktivitas magang. Magangnya itu di perusahaan-perusahaan apa saja? Kalau saya mahasiswa pasti kan ingin sekali magang di perusahaan yang memang well-known company, kalau bisa multinational company di bidang industri TIK. Ya, jadi sesuai dengan temanya ya. Kebetulan pada semester ini kita membuka ada 4 tema. Jadi 4 tema itu kita berpartner dengan mitra gitu. Salah satunya dengan Cisco. Cisco ini membuka untuk bidang cyber security. Jadi mahasiswa itu akan dilatih dulu
Kemudian mereka akan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mitranya Cisco. Dan itu tentunya membuka peluang bagi mahasiswa di tingkat akhir ini bisa lanjut bekerja di perusahaan tempat magang itu tadi ya Pak ya. Pak Hari, saya juga dengar kabarnya juga disiapkan nih beasiswa untuk bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri, benar nggak Pak Hari? Ya, jadi Talent Scouting Academy ini memang bertujuan untuk kita betul-betul mengerti selama 6 bulan ini bagaimana sih perilaku dari mahasiswa tadi, kemudian integritas dari mahasiswa, sama talentanya gitu. Jadi nggak perlu mereka ikut seleksi beasiswa lagi. Jadi mungkin dengan beberapa pertanyaan atau seleksi dengan interview, kita sudah percaya bahwa dia mampu untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya S2, dan kita tawarkan sesuai dengan bidangnya. Mau di luar negeri atau mau di dalam negeri, kita biayai sampai mereka bisa lulus S2. Oke, baik. Jadi ini sangat menjanjikan, promising sekali. Mudah-mudahan nanti semakin banyak terus peminatnya dan bisa terus mencetak talenta-talenta digital untuk negeri ini ya. Pak Hari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di 15 Minutes Metro TV. Halo, nama saya Ahmad Karim Hariansyah dari Teknik Geofisika Universitas Brawijaya. Talent Scouting yang akan saya ikuti adalah Digital Cisco, di mana dalam kegiatan ini saya akan banyak belajar dan mengembangkan kemampuan saya dalam bidang teknologi informasi, terutama IoT dan jaringan. Melalui kegiatan ini, saya berharap bisa membuka peluang kerja yang lebih besar dan mampu memberikan solusi yang lebih modern terhadap masalah kebumian, seperti sistem deteksi dini bencana alam yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Saya adalah mahasiswi Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Alasan saya untuk mengikuti program Talent Scouting Academy adalah untuk mendapatkan materi tentang teknologi, informasi, dan komputer yang dapat dikonversi SKS-nya menjadi SKS dalam perkuliahan yang nantinya akan mendapatkan sertifikat kampus merdeka. Nama saya Maya Rukmana dari Universitas 11 Maret, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Dalam Talent Scouting Academy ini, saya mengikuti program Gamification Authoring Tool. Semoga saya dapat lolos dan diterima, dan ilmu yang saya peroleh selama pelatihan nanti dapat saya aplikasikan untuk membuat sebuah pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan metode gamifikasi untuk mendukung pendidikan bangsa Indonesia ke depannya. Di sini, saya mengikuti program Talent Scouting Academy bernama Cisco. Harapannya, saya dapat memahami tentang pengembangan perangkat lunak sampai kepada memahami tentang penggunaan API secara lebih mendalam. Ya, dengan adanya Talent Scouting Academy ini diharapkan semakin banyak lagi talenta-talenta digital yang nantinya juga diharapkan bisa menarik minat para diaspora Indonesia yang berkiprah di perusahaan-perusahaan besar industri digital di dunia untuk pulang kembali ke tanah air dan memberikan kontribusinya untuk bangsa dan negara. Nah, berbicara soal diaspora Indonesia, kita tahu sudah mengenal banyak nama anak negeri yang sukses bekerja di perusahaan multinational company di bidang teknologi informasi dan digital. Ada nama Boris Hasian yang pernah bekerja di Google sebagai ahli user interface dan juga user experience. Kemudian ada nama lain lagi, perempuan muda Indonesia Murisa Cokro yang bekerja di Tesla, perusahaan mobil listrik yang bisa berjalan sendiri itu secara otomatis, dan dia di sana bekerja sebagai autopilot engineer. Nah, ada juga satu lagi teman saya, Jim Kiovedi, yang pernah tinggal di London, Inggris, dan punya kemampuan bisa menggeser orbit satelit di luar angkasa. Nah, hebatnya, Jim ini sekarang sudah pulang ke tanah air dan memberikan kontribusinya untuk bangsa dan negara. Nah, bagi Anda yang berminat untuk menjadi bagian dari talenta-talenta digital di Indonesia yang bisa berkontribusi besar menciptakan Indonesia sebagai pangsa ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, yuk beruan gabung lewat link berikut ini. Selamat mendaftar, selamat bergabung di Talent Scouting Academy. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Saya Wahyu Wiwos. Sampai jumpa. Bye-bye.
Metro TV.